الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang fikih dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhail Kitab wa Sunnah dalam pembahasan keimaman di dalam salat. Kita telah membahas persoalan yang pertama, yaitu orang yang berhak menjadi imam, yaitu orang yang paling baik bacaannya dalam Al-Quran. Jika seandainya di dalam bacaan sama, maka yang keduanya orang yang lebih pemahaman dengan sunnah. Kalau mereka sama juga, orang yang lebih dahulu hijrah. Jika seandainya sama, orang yang lebih dahulu Islam, dalam riwayat yang dikatakan orang yang lebih tua. Kemudian imam adalah dia orang yang paham tentang fikih dalam solat. Kemudian kita telah membahas persoalan yang kedua, orang yang tidak boleh menjadi imam, haram menjadi imam. Yaitu yang pertama, imam perempuan terhadap laki-laki. Yang kedua adalah imam orang yang berhadas dan orang yang punya najis. Kemudian orang yang ketiga, orang yang tidak benar dalam bacaan Al-Fatihahnya. Kemudian orang yang fasik, yang mubtadi'. Kemudian orang yang tidak mampu rukuk dan sujud, berdiri dan gerakan solat. Kemudian persoalan ketiga adalah orang yang keimamannya makruh atau menjadi imam dia makruh. Persoalan yang keempat, maudhi'ul imami minal ma'mumin, posisi imam terhadap makmum. As-sunnatu taqaddamul imam ala ma'mumin فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر. Min sunnah, merupakan sunnah, imam itu berada di depan makmum dan makmum berdiri di belakang imam jika mereka dua atau lebih. Jadi kalau makmumnya dua orang, maka dia berada di belakang imam. Kenapa? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salati taqaddama wa qama ashabuhu khalfah.
Karena Nabi SAW apabila berdiri untuk mengerjakan solat, beliau berada di depan dan sahabat-sahabatnya berada di belakang. Dan berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, anna Jabiran wa Jabara waqafa ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi fa akhadha bi yadayhima hatta aqamahuma khalfahu. Jabir dan Jabbaran dia solat, mereka keduanya berdiri, satu di samping kanan Rasul, yang kedua di samping kiri Rasul. Lalu Nabi SAW memberdirikan mereka keduanya di belakang. Jadi tadi yang satu sini, kemudian disuruh di belakang. Waliqawli Anas, dan berdasarkan perkataan Anas, lamma shala bihun Nabi, ketika Nabi mengimami mereka, fil baiti, di rumahnya Anas. yakni Anas dan ibunya mengundang Rasulullah datang ke rumah. Lalu dijamu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ingin meminta di mana tempat solat yang kalian inginkan. Jadi Nabi mengerjakan solat di sana. Thumma ya ummu Rasulullah SAW wa naqumu khalfahu fayusalli bina. Lalu Nabi mengimami, Rasulullah mengimami, dan kami berdiri belakang beliau dan beliau mengimami kami. Ini ketika makmum lebih dari 2 orang, maka makmum itu belakang imam, imam berada di depan makmum. Wa yaqifu ar-rajulu al-wahidu 'an yamin al-imam muhadhiyan lah. Seorang makmum berdiri di samping imam, samping kanan imam yang sejajar. Sejajar dengan imam, bukan mundur sedikit, tidak. Atau imam maju sedikit, tidak, tetapi sejajar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam adara Ibn Abbas wa Jabiran ila yaminihi lamma waqafa an yasarih. Karena Nabi SAW memutarkan Ibnu Abbas dan Jabir ke arah kanan beliau ketika keduanya di waktu mengikuti salat Rasulullah berada di samping kiri. Yani ada kedua kejadian. Ibnu Abbas salat sendirian, dia berimam dengan Rasulullah, dia berdiri di samping kanan Rasulullah. Lalu Nabi putarkan dia untuk berdiri di samping kanan. Jabir begitu juga. Wa yasih wuquf al-imam wasat al-ma'mumin li'anna Ibn Mas'ud shalla baina Alqamah wal Aswad. Wa qala hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. لكن يكون ذلك مقيدا بحال الضرورة ويكون الأفضل هو الوقوف خلف الإمام. Boleh makmum berdiri di antara 2 orang makmumnya, sebelah kanan satu makmum, sebelah kiri satu makmum. Di mana Ibnu Mas'ud salat diapit atau di antara Alqamah dan Aswad. Kedua-duanya adalah murid beliau. Namun kondisi ini beliau mengatakan hakadha raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala. Kata Ibnu Mas'ud, beginilah aku melihat Rasulullah. Namun ulama walakin akan tapi kondisi ini dikaitkan dengan keadaan darurat. Ya. Akan tapi kalau yang dalam keadaan normal, afdalnya adalah
di belakang imam, sebagaimana Nabi memutarkan Jabir dan Jabbar ke belakangnya ketika berdiri di samping beliau kiri dan kanan. Tapi dalam kondisi misalkan tempat tidak memungkinkan untuk dua saf, saf imam dan saf makmum, ya, maka bisa sholat samping kanan dan samping kiri. Wa takunu an-nisa'u khalfa sufufir rijal li hadits Anas, safaftu ana wal yatim wara'ah wal ajuzu min wara'ina. Adapun wanita berada di belakang safnya laki-laki. Berdasarkan hadis Anas mengatakan, aku dan anak yatim berdiri di belakang Rasulullah. Dan ajuz, yakni ibunya, ya, berdiri di belakang kami. Walaupun dia sendirian, maka tetap di belakang. Kalau seandainya suami istri sholat bagaimana? Di mana istrinya? Tetap di belakang, bukan di samping. Walaupun mahraman, ya, walaupun suami istri, ya, tapi tetap di belakang. Persoalan taib, kalau seandainya imamnya perempuan, makmumnya perempuan, ya, di manakah berdirinya imam perempuan? Berada di tengah-tengah safnya, saf pertama, kemudian dia berada di dalam saf pertama itu, tidak maju ke depan seperti laki-laki, tapi dia berada di saf. Persoalan yang kelima, ma yatahammalu al-imamu 'anil ma'mum. Apa yang menjadi tugas imam, yang menjadi tanggung jawab imam terhadap makmum? Artinya apa yang dia pikul, apa yang dia lakukan? Yatahammalu al-imamu 'anil ma'mum al-qira'ah fi sholati jahriyah. Imam bertanggung jawab dari makmum, yaitu bacaan di dalam sholat jahriyah. Sholat jahriyah itu adalah maghrib, isya, subuh di rakaat pertama dan kedua. Itu membaca Al-Fatihah dan membaca ayat atau surat. Li hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, berdasarkan hadis Abu Hurairah yang disandarkan kepada Nabi, wa idza qara'a fa ansitu. Imam kalau sudah mulai membaca, maka berhentilah kalian. Jadi kalau seandainya kita Allahu Akbar, imam sudah baca, sudah kita diam. Jangan kita sibukkan diri kita membaca yang mana kita merongrong bacaan imam juga. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah. Siapa memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya. Ya, siapa memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya, yakni ketika solat jahar. Adapun solat sendiri-sendiri, amma fi sirriyah fa innal imama la yatahammalu qira'at al-Fatihati 'anil ma'mum. Adapun dalam bacaan sir itu yang pelankan, yang mendengar hanya kita sendiri, bukan bacaan dalam hati, tapi bacaan yang kita melafalkan dengan lidah kita, bacaan kita
namun suaranya tidak dikeraskan, disirkan atau dibisikkan. Hanya kita yang dengar. Ketika orang lain yang mendengar, berarti kita menjaharkannya. Tapi jaharnya itu kadang-kadang frekuensinya berbeda. Ada jaharnya hanya 1 orang dengar, ada jaharnya 2 orang dengar, ada yang 10 orang mendengar, ada yang semuanya mendengar. Tapi ketika dia yang mendengar cuma tidak yang lain, maka itu namanya sir. Nah, ketika bacaan sir, yaitu salat zuhur, salat asar, 4 rakaat. Kemudian rakaat ketiga maghrib, rakaat ketiga dan keempat isya, imam tidak punya tanggung jawab bacaan Al-Fatihah makmum. Tapi bacaan Al-Fatihahnya adalah tanggung jawab masing-masing. Imam membaca untuk dirinya, makmum membaca untuk dirinya. Adapun dalam sholat jahar, bacaan imam yang dijaharkan adalah bacaan bagi makmum. Persoalan yang keenam, musabaqatul imam. Apa musabaqatul imam? Perlombaan imam. Tidak, yaitu maksudnya adalah mendahului imam. Boleh enggak kita mendahului imam? La yajuzu lil ma'mum musabaqata imamihi. Tidak boleh makmum mendahului imamnya. Faman ahrama qabla imamihi lam tan'aqid salatuhu. Siapa yang bertakbiratul ihram, siapa yang bertakbiratul ihram sebelum imamnya bertakbir, maka solatnya tidak ada, ya, tidak sah dan tidak diakui. Kenapa? Lianna syartahu an ya'ti biha ba'da imamihi wa qad fatahu. Karena syaratnya makmum ini adalah hendaklah dia melakukan takbiratul ihram setelah imamnya, dan itu sudah terlewatkan. Dia takbir dulu baru imam takbir. Ya, berarti dia tidak mengikuti imamnya. Wa 'alal ma'mum an yushri'a fi af'ali salati ba'da imamihi. Maka diwajibkan kepada makmum untuk memulai bacaan, memulai dalam solatnya setelah imamnya memulai. Imamnya mengatakan Allahu Akbar, baru dia mengatakan Allahu Akbar. Ya. Ketika imam baca, baru dia baca. Berdasarkan hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imam liutamma bihi. Imam itu dibuat, diadakan adalah karena untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Apabila dia bertakbir, bertakbirlah. Apabila dia rukuklah. Wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Wa idza sajada fasjudu. Imam itu diadakan untuk diikuti. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah. Apabila dia ruku', maka rukuklah. Jadi jangan tunggu dulu. Oh, saya bacaan Al-Fatihah saya masih separuh, sudah takbir. Ikuti imam. Walaupun bacaan kita tidak selesai. Fa idza qala sami'a Allahu liman hamidah, apabila imam mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah, maka makmum mengatakan Rabbana walakal hamd. Apabila dia sujud, imam sujud, maka sujudlah.
Wa in wafaqahu fiha aw fi salami kariha limukhalafatihi lisunnah. Apabila makmum seiring dengan imam dalam takbir, dalam ruku, dalam i'tidal, di dalam sujud, ya, au fis salam, di dalam salam, imam salam beriringan dengan salamnya imam, ya, maka hukumnya makruh limukhalafatihi as-sunnah, karena dia menyelisih sunnah. Sunnah itu apa? Adalah mengikuti imam. Walam tafsud salatuhu, akan tapi solatnya tidaklah rusak. Lianna ijtama' ma'ahu fi rukun, karena dia berbarengan di dalam imam, di dalam rukun yang sama. Wa in sabaqahu haram atau hurim, kalau seandainya dia mendahului imam maka haram. Kenapa? Karena dia mendahului imam di dalam rukun. Rukun imam masih di sebelumnya, dia sudah pindah kamar. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tasbiquni birruku' wala bis-sujud wala bil qiyam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kalian dahului aku di dalam ruku', jangan pula di dalam sujud, jangan pula di dalam berdiri. Wan nahyu yaqtadi tahrim. Larangan ini berkonsekuensi pengharaman, maka haram mendahului imam. Berdiri atau ruku, sujud, berdiri. Atau bangkit dari sujud ke duduk. Ya. Didulunya, diangkat kepalanya dulu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sal himar. Tidakkah takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah robah kepalanya dengan kepala keledai. Syekh Abdul Muhsin Abbad di dalam syarah Adabul Masyi ila Shalah, beliau sebutkan keadaan makmum dengan imam di dalam mengikuti imam itu ada 4. Mendahului, berbaringan, mengikuti, terlambat. Ya. Mendahului hukumnya haram, malah merusak solatnya. Berbaringan dengan imam hukumnya makruh, sebagaimana telah jelaskan tadi. Mengikuti imam hukumnya sunnah, ini yang benar. Terlambat dengan imam maka sama dengan mendahului imam. Ya, apabila terlambat dengan 2 rukun. Contoh, dia ruku bersama imam. Imam sudah berdiri, dia masih ruku. Imam sudah turun ke sujud, dia baru berdiri. Berarti dia ketinggalan kamar. Ya, kalau seandainya imam sudah berdiri, dia masih ruku, masih oke. Tapi keterlambatnya terlalu jauh sehingga imam sudah masuk ke rukun berikutnya, dia baru naik. Ya, maka
disampaikan semacam sama dengan mendahuluinya. Ya. Maka jangan terlalu lambat kita. Ada di antara kita yang bacaannya Al-Fatihah diselesaikan, imam dia masih bacaan, imam sudah berdiri dari ruku, berarti dia sudah terlambat. Ya, dia masih berdiri, imam sudah ruku, imam sudah berdiri lagi baru dia ruku. Ya. Ini bagian dari bentuk keterlambatan yang tidak boleh. Ya, sama dengan mendahului karena dia ketinggalan rukun dari imamnya. Persoalan yang ketujuh, ahkam mutafarriqah fil imam wal jamaah. Hukum-hukum yang ragam ya di dalam imam dan berjamaah. Wa min al-ahkam al-muta'alliqah bil imamah wa jamaah ghaira ma taqaddam, di antara ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum yang berkaitan dengan imam dan salat jamaah atau berjamaah selain dari apa yang telah berlalu, di antaranya istihbabu qurbi ulil ahlami wan nuha minal imam. Dianjurkan yang dekat dengan imam itu di belakang saf imam, al-ahlam, ulil ahlam wan nuha. Ya. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang sudah dewasa. Wa yuqaddimu ulul fadl wal aqli wal hilmi wal anah khalfal imam wa qariban minhu. Didahulukan orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang berilmu, bacanya bagus, hafalannya banyak, ya, orang yang bijak, orang yang pengetahuan agamanya banyak, itu yang didahulukan di belakangnya. Maka jangan dibiarkan anak-anak kecil. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya terjadi sesuatu terhadap imam, mereka lah yang akan meneruskan. Kalau terjadi imam salah, dialah yang menegur imam. Ya, maka tidak kita biarkan anak-anak yang di belakang. Karena Nabi SAW mengatakan, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Hendaklah setelahku ini adalah orang-orang yang sudah dewasa, yang berakal di antara kalian. Kemudian orang setelahnya, kemudian orang setelahnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal hikmatu fi dzalik, hikmah dalam hal ini ay ya'khudhu 'anil imam wa yaftahu 'alaihi fil qira'ati idza ihtaja ila dzalik. Hendaklah dia mengambil dari imam, membuka atau membenarkan, meluruskan bacaan imam jika diperlukan. Istakhlifu minhum man syaa'a idza naba syai'un min fi shalah. Dia bisa meminta dilimpahkan, dikuasakan kepada salah satu di antara apabila terjadi pada imam sesuatu, batal wudunya, maka dia yang ke depan. Atau dia tidak bisa membaca lagi. Mungkin antum pernah lihat di Facebook atau di YouTube di Arab Saudi ada imam yang bacaannya suaranya terganggu, ya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan. Akhirnya dia mundur ke belakang, yang belakangnya maju ke depan. Subhanallah, bacaan imam itu juga dilanjutkan. Ini menunjukkan bahwa yang di belakang itu menguasai Al-Quran, menguasai hafalan, ya. Yang kedua, al-hirsu 'ala safil awal. Bersemangat untuk menjaga saf yang pertama. Yustahabbu lil ma'mum an yataqaddamu ila safil awal wa yahrusuna 'alaihi wa yahrusu 'alaihi wa yahdharu min at-ta'akhkhur. Hendaklah makmum itu berupaya, berusaha untuk selalu berada di saf terdepan. Ya, saf pertama. Berupaya untuk menjaganya.
dan mewanti-wanti dari keterlambatan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum la yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhumullah. Hendaklah kalian maju ke depan. Hendaklah yang kalian di depan ini mengikutiku. yakni saf pertama mengikuti gerakan Rasulullah. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, orang yang belakangmu mengikutimu. Ya. Makanya makmum yang terbelakang dia mengikuti gerakan imam makmum yang ada di depannya. Apalagi dahulu tidak ada mic. Ya. Makanya mengikuti makmum belakang harus melihat makmum di depan. La yazalu qaumun yata'akharuna hatta yu'akhiruhumullah. Senantiasa satu kelompok orang terlambat datang, suka terlambat datang, akhirnya Allah terlambatkan dia. Ya, ini kalau kita lihat terlambat terlambat takbiratul ihram, besok terlambat al-Fatihah, besok terlambat ayat, besok terlambat ruku, besok terlambat 1 rakaat, sudah itu 2 rakaat, sudah itu 3 rakaat, sudah itu 4 rakaat, sudah itu terlambat solat, sampai di sini orang sudah selesai solat. Ya, begitu seterusnya. Nah, ini bagaimana cara untuk bisa konsisten? Jaga saf pertama. Jangan terlambat. Maka ini membantu kita untuk konsisten. Nabi juga mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i wa shaffil awal." Kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada pada azan dan saf pertama, "Tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Kemudian mereka tidak mendapatkan kesempatan kalau seandainya tahu orang yang azan, orang ini apa yang dia dapatkan dari azan, atau apa yang dia dapatkan dari saf pertama, lalu dia tidak mendapatkan kesempatan itu kecuali dengan cara mengundi, pasti mereka sudah mengundinya. Saf pertama dan azan. Azan keutamaannya Nabi SAW mengatakan, al-muadzinun atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang azan ini adalah mereka yang lehernya panjang nanti pada hari kiamat. Ini menunjukkan akan keutamaan orang yang azan. Wa amma an-nisa fayastahabbu an yakunna fi as-sufuf al-mutaakhirah. Adapun wanita dianjurkan untuk saf yang terbelakang. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik saf laki-laki terdepan, yang paling jelek adalah belakang. Sebaik saf perempuan di belakang, yang terjelek adalah terdepan. Karena saf laki-laki yang terbelakang, saf perempuan terdepan itu akan mendekat kepada ikhtilat. Bagaimana dengan kalau seandainya sudah ada pembatas antara laki-laki dengan perempuan? Syekh Abdul Muhsin Abbad ketika ditanya tentang itu, apabila memang pembatasnya itu betul-betul muhkam, pembatasnya itu tidak bisa melihat laki-laki, tidak bisa melihat perempuan ke belakang, ya, maka beliau mengatakan kembali kepada hukum asal, saf terdepan lebih utama dari saf belakang. Tapi kalau kelihatan ada jarang-jarangnya kelihatan, ya, maka saf di belakang lebih utama daripada saf depan. Taib. Yang ketiga, meluruskan saf, taswiyatus sufuf wa tarasi fiha.
meluruskan saf, merapatkan saf. Wasaddul faraj, menutup celah. Wa itmamus safil awal fal awal, memenuhi saf terdepan yang terdepan. Yustahabbu lil imami an ya'mura bi taswiyatis sufuf wa saddil faraj qabla dukhuli fi shalah. Dianjurkan bagi imam untuk memerintahkan untuk meluruskan saf dan merapatkannya, menutup celah sebelum imam memulai salat. Ini fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, karena perbuatan Nabi untuk itu. Ni qaulihi sawwu sufufakum fa inna taswiyat as-sufuf min tamamis shalah. Luruskanlah saf, lurus, rapi, rapat, karena meluruskan saf itu bagian dari kesempurnaan salat. Ya, bagian dari kesempurnaan salat. Dari Anas bin Malik, qala uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah biwajhihi. Salat telah ditegakkan, yakni iqamat, diiqamatkan. Lalu Nabi SAW menghadap kepada kami dengan wajahnya. Jadi Nabi sebelum salat dilihat, dia melihat kepada makmum. Faqal aqimu sufufakum wa tarasu. Luruskan saf kalian, rapatkan. Fa inni arakum min wara'i dhuhri. Karena aku bisa melihat kalian dari belakang, dari punggungku. Ya. Nabi mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabat, walaupun Nabi menghadap ke depan. Nabi mengetahuinya, karena ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita. Wa qala Anas, kana ahaduna yalzaqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamu biqadamihi. Ini Anas Malik mengatakan, bentuk rapatnya saf itu salah seorang di antara kami menempelkan baunya dengan bau temannya, kakinya dengan kakinya. Ya, ditempelkan, bukan diinjak. Ya, tapi ditempel, rapat. Ya, berarti kalau seandainya bau dengan bau, kaki dengan kaki, berarti posisi bau dengan kakinya sama. Bukan dilapangkan kakinya, baunya lepas. Itu enggak. Kan ada orang ketika jarang dibuka kakinya. Ya, ini enggak benar. Kalau rapat, dia merapat ke arah imam. Kalau dari sini berarti dia merapat ke kanan dia. Kalau di sini dia merapat ke kirinya dia. Karena ke sentral. Ya, ke tengah-tengah. Jika seandainya ada jarak, dia tarik makmum samping dia supaya dia merapat. Bukan kakinya direnggangkan. Maka posisinya berarti kalau seandainya baunya menempel dengan bahu kawannya, kakinya menempel dengan kaki kawan, berarti posisi kakinya sejajar dengan posisi baunya. Wastahabu itmamus safil awal falladhi yali. Dianjurkan untuk memenuhi saf pertama, saf kedua dan seterusnya. Fa idza kana naqasa falyakun min fi akhir as-sufuf. Fa idza kana naqsun falyakun fi akhir as-sufuf. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, la tasuffu kama tasuffu al-malaika inda rabb ala tusaffuna kama tasuffu al-malaika inda rabbiha. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tasuffu al-malaika inda rabbiha? Qala yatimmuna sufuf al-awwal wa yatarasuna fi saf. Kalau seandainya berkurang, maka hendaklah dia berada di saf yang paling ujung, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak kalian bersaf berbaris seperti barisnya malaikat di samping Rabb mereka. Lalu sahabat mengatakan, atau kami mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana malaikat bersaf, yakni berbaris? Qal yutimmuna sufufal awwal fal awwal. Dia sempurnakan saf yang pertama, wa yatrasuna fi saf. Mereka itu rapat dalam safnya. Yang keempat, salatul munfarid khalfal mu'saf. Hukum salat sendirian di belakang saf. Di belakang saf. Ini safnya ada, tapi dia sendirian di belakang. La tasih salatul rajuli wahdahu munfaridan khalfas saf. Tidak sah salat seorang sendirian apabila dia salat sendirian di belakang saf.
Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la salata limunfarid khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang yang salat sendirian di belakang saf. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli wahdahu khalfas saf. Nabi melihat ada seorang salat sendirian di belakang saf, fa amara an yu'idas salah. Nabi menyuruh dia untuk mengulangi salat. Kalau seandainya terjadi seperti itu, dia upayakan untuk merapatkan saf. Minta digeser sedikit. Mulai dari 5 orang misalkan, tolong geser sedikit, geser. Nanti bisa 1 orang masuk. Ya. Kalau seandainya memang tidak bisa digeser lagi karena sudah rapat betul, Syekh Ibn Utsaimin mengatakan boleh sholat di belakang sendirian. Kalau dalam kondisi itu, ya. Apalagi kalau dia tidak bisa. Oh, kalau bisa sholat di samping imam bagaimana? Boleh. Ya, akan tapi jangan dilakukan. Ya, nanti ya orang tidak jadi sholat nanti, ya, marah. Karena ilmu itu belum sampai kepada mereka. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. InsyaAllah setelah sholat kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya, bolehkah nasihat kepada Ustaz untuk tetap istiqamah di atas ahli sunnah wal jamaah, karena kadang-kadang ana balik ke kesesatan, kadang-kadang ana kembali jalan yang benar. Ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk istiqamah di atas kebenaran. Yang pertama adalah memilih kawan yang baik. Maka carilah kawan-kawan yang rutin datang kajian, kawan-kawan yang baik, yang berani, yang mampu memberikan nasihat kepada kita, menegur kalau kita lalai, melarang ketika kita melakukan yang dilarang. Kemudian yang kedua, menjauhi teman-teman yang tidak baik. Yang ketiga, perbanyak ibadah sunat kita. Badiru bil amali fitana. Bergegaslah berbuat amalan untuk menghadapi fitnah-fitnah. Kemudian banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan istiqamah di atas agamanya. Kemudian membaca Al-Quran dan menghadiri majlis ilmu. Karena dengan kita menghadiri majlis ilmu, itu akan selalu memberikan semangat bagi kita untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan selalu memperbaharui semangat kita dan memperbaharui maklumat kita. Wallahu ta'ala alam. Apakah makmum membaca lagi bacaan ketika takbir, ketika akan ruku, sujud, bangkit dari sujud, dan ketika i'tidal, apakah makmum membaca lagi bacaan tersebut seperti Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, dan gerakan mana saja yang dimaksud takbir pertama ketika solat Ustaz? Nabi SAW mengatakan, innama ju'ila lil-imamu itamma bihi idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bertakbir berarti makmum harus bertakbir juga. Imam mengatakan Allahu Akbar takbiratul ihram, makmum mengatakan Allahu Akbar takbiratul ihram. Apabila imam membaca bacaan yang jahri, maka makmum diam.
Apabila dia rukuklah. Imam bertakbir untuk rukuk, makmum juga bertakbir untuk rukuk, kemudian dia rukuk. Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Ketika bangkit dari ruku, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum hanya mengucapkan rabbana walakal hamd. Imam mau sujud, takbir, makmum juga sujud setelah imam dengan mengucapkan takbir, dan begitu seterusnya. Kemudian bacaan solatnya masing-masing membaca. Bacaan di waktu ruku, di waktu i'tidal, sujud dan seterusnya. Berapa kali makmum boleh menegur imam dengan mengucapkan subhanallah ketika imam salah? Pernah terjadi pada suatu ketika seorang imam mengeraskan bacaan Al-Fatihahnya ketika salat zuhur. Imam tidak paham dengan teguran makmum. Dia tegur saja mengeraskan bacaan sampai selesai. Ya, sampai imam itu berhenti dengan kekeliruannya. Kecuali kalau seandainya imam dia pindah dalam satu rukun ke rukun yang lain. Maksudnya bagaimana? Kalau seandainya tadi imam menjaharkan bacaan di waktu sholat zuhur, sholatnya sah, tidak batal sholatnya, ya, karena dia hanya saja tidak sesuai dengan sunnah. Seharusnya di waktu zuhur disirkan, tidak dijaharkan. Ya, Nabi SAW dalam sholat zuhur terkadang-kadang Umar bin Khattab mengatakan wa kana yasmi'una ahyanan. Terkadang Nabi memperdengarkan kepada kami, ya, sekali-sekali bacaan yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sholat zuhur dan asar sunnahnya disirkan. Sebagaimana sholat malam, yakni sholat isya, maghrib dan subuh, sunnahnya dijaharkan. Kalau seandainya imamnya keliru, dia sudah berdiri, lupa tahiyat pertama, maka diingatkan oleh makmum, subhanallah, subhanallah. Ketika imam sudah berdiri sempurna, maka imam tidak boleh lagi turun ke bawah. Maka kalau begitu makmum harus berdiri mengikuti imam, karena imam sudah masuk kepada rukun berikutnya. Kecuali kalau seandainya imam berdiri ke rakaat yang kelima, maka makmum mengucapkan subhanallah sampai imam itu turun, ya, karena dia sudah keliru dan solat tidak boleh 5 rakaat. Wallahu a'lam. Mau tanya bagaimana hukum sujud sejadah sendirian saat imam tidak sujud sejadah pada saat solat wajib maupun solat sunat berjamaah? Sujud tilawah hukumnya sunat, tidak wajib. Jika imam sujud tilawah, makmum sujud tilawah karena mengikuti imam. Apabila imam tidak sujud tilawah, maka makmum tidak disyariatkan sujud tilawah. Karena kalau dia sujud, dia berbeda dengan imam. Dia harus mengikuti imam. Mana yang lebih tepat Ustadz? Apakah salah yang pertama atau apakah salam yang pertama atau salam kedua solat berjamaah dikatakan telah berakhir? Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Ya, ada mengatakan pada salam pertama, ada mengatakan salam kedua. Yang lebih hati-hatinya ambil salam yang kedua. Ya. Apa boleh solat zuhur dan asar dilakukan berjamaah sesama wanita di kantor setiap hari kerja untuk mendapatkan keutamaan solat berjamaah, sedangkan di kantor masih ada laki-laki yang tidak solat dan kadang ada yang solat di kantor? Wanita adalah yang tidak dituntut sholat berjamaah.
laki-laki dituntut sholat berjamaah. Kalau seandainya perempuan antara perempuan sama-sama berjamaah tidak ada masalah. Tapi dia tidak dituntut seperti laki-laki dituntut. Malahan datang ancaman dari Nabi bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, rumahnya dibakar. Jadi wanita tadi kalau dia sholat berjamaah silakan antara jamaah sama-sama wanita. Bagaimana para malaikat membuat saf di sisi Tuhan mereka? Wallahu a'lam. Bagaimana caranya? Ya, itu kita serahkan. Nabi menyampaikan demikian. Ya, bagaimana caranya? Kalau bentuknya, bagaimana bentuknya? Ya, safnya rapat, lurus. Ya, sebagaimana disebutkan Nabi. Jika mendapati solat di masjid yang sudah selesai solat jamaahnya, apakah kita boleh menepuk salah satu orang yang sedang solat untuk mengikuti berjamaah dengannya? Orang ini tidak tahu orang ini kita tidak tahu apakah dia memenuhi syarat jadi imam atau apakah dia tadi makmum sebelumnya atau solat sendirian. Saat itu saya terakhir masuk ke masjid. Apakah anak-anak membuat putus saf kita, Ustaz? Kalau seandainya kita sendirian masuk ke masjid, ada orang sedang solat, sudah kita solat aja sendirian. Kecuali kalau kita berbareng beberapa orang yang kita masuk bersama dia, maka kita bisa berjamaah. Apakah anak-anak bisa memutuskan saf yang belum baligh? Anak yang belum baligh itu bisa memutuskan saf jika diberdirikan di dengan saf, karena solatnya belum sah. Apabila memulai saf baru di belakang saf, apakah posisinya berada di tengah atau bagian kanan, Ustaz? Berada di tengah. Ya, di tengah imam. Lalu bagaimana cara pemenuhannya? Dipenuhi kiri kanan. Jika kondisi kita sendirian di belakang saf, apakah boleh kita tarik satu orang berada di baris saf? Kalau ditarik ke belakang, akhirnya dia tidak dapat keutamaan. Saf utama itu yang terdepan. Maka jangan kita tarik, tetapi kita minta untuk bergeser sehingga bisa memungkinkan kita untuk masuk ke dalam saf yang sudah ada. Ketika solat berjamaah kita telat dan mendapatkan makmum yang satu saf tidak bisa lagi digeser, apa boleh kita menarik salah seorang belakang untuk menemani kita dalam saf kedua? Tidak, cukup aja kita saf sendirian sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi fatwanya Syekh Ibn Utsaimin. Jika seandainya tidak memungkinkan kita untuk menggeser saf sehingga sudah padat, maka kita solat aja belakang. Ketika solat jahar, setelah imam selesai bacaan Fatihah, apakah makmum membaca Fatihah juga atau dia mendengarkan bacaan ayat pendek imam selanjutnya? Diam saja. Ini menurut terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Bagi ulama yang berpendapat bahwa firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, dan Nabi mengatakan wa idza qara'a fa ansitu, maka diam saja. Baik dalam Al-Fatihah atau ayat atau surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Bagi yang berpendapat bahwa tetap membaca Al-Fatihah, maka baca Al-Fatihah setelah imam selesai membaca Al-Fatihah, walaupun imam sedang membaca ayat atau surat. Ketika solat di masjid namun hanya ada satu makmum perempuan dan imam, apakah imam berada di posisi imam di depan dan makmum di belakang berada di saf perempuan, atau makmum berada agak maju ke depan mengingat posisinya terlalu jauh dari
masjid, di dalam masjid posisinya sejajar dengan imam belakang atau di kanan. Perempuan, yakni jamaah yang satu orang perempuan ini tetap di safnya perempuan di belakang. Ya, di mana posisinya tidak ada tunjukkan harus di belakang, di sebelah belakang, samping kanan atau persis di belakang. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi berdiri aja di belakang. Saya mau bertanya, jika imam salah jumlah rakaat, maka kami mengikuti sujud sahwi. Landasan sujud sahwi yang benar mengenai rakaat ini bagaimana? Apakah imam berdosa sekaligus menanggung dosa makmum jika ada kesalahan di dalam jumlah rakaat solat? Kalau seandainya makmum keliru dalam bacaan solat rakaatnya, maka dia sujud sahwi. Ya, maka sujud sahwi. Kalau seandainya jumlah rakaatnya bertambah, makmum tahu itu adalah bertambah, jangan mengikuti imam. Tapi dia duduk saja sampai imam itu tahiyat dan salam bersama imam. Nanti kalau imamnya sujud, kita ikut sujud. Sujud sahwi. Berapa panjang takbiratul ihram yang baik atau yang afdal dalam solat ketika sebagai imam? Jangan terlalu panjang, normal aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan panjang-panjang dia. Ya. Kalau kita lihat bagaimana orang Arab, jadi kita Masjidil Haram, ya itulah normalnya ya. Hukum jamaah masbuk yang tertinggal dalam solat Jumat, bergeser sedikit agar mendapatkan sutra atau memudahkan jamaah solat keluar masuk, bagaimana hukumnya? Orang yang masbuk dalam solat Jumat, dia lanjutkan masbuknya berapa? 1 rakaat, dia tambah 1 rakaat. Kalau seandainya dia berdiri di dekat pintu, hanya satu itu pintu untuk keluar makmum, maka dia berupaya untuk bergeser untuk meluangkan jalan orang. Ya, dia bergeser ke kiri atau ke kanan. Apakah sah solat seseorang yang menjadi imam, namun ia tidak pernah mau belajar cara berwudu yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi? Apakah yang menjadi makmum sah atau batal wudu solatnya? Apakah solat wudu imam ini sah atau tidak? Ya, artinya bagaimana wudunya, tangannya, wajahnya kena semuanya, tangannya kena semua, kepalanya disapu, kakinya dibasuh. Ya. Kalau seandainya itu semuanya dilakukannya, tidak ada yang membatalkannya, artinya wudunya sempurna, maka sah wudunya. Wallahu a'lam. Kemudian kita makmum di belakang, sah solat kita bersama imam ini. Apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Ini kembali kepada perbedaan pandangan ulama di dalam masalah apakah makmum di dalam solat bacaan jahar itu tetap mengikuti imam atau membaca Al-Fatihah. Terjadi perbedaan. Yang pasti bahwa Al-Fatihah adalah rukun. Orang yang solat sendirian dan imam wajib membaca Al-Fatihah. Makmum dalam solat sir wajib membaca Al-Fatihah. Hanya saja terjadi perbedaan ketika di dalam bacaan jahar. Apakah imam makmum diam mendengar bacaan atau dia tetap membaca Al-Fatihah? Siapa yang berpahaman tetap baca Al-Fatihah silakan. Siapa yang berpahaman untuk mendengar bacaan imam juga silakan. Bolehkah solat qiyamul lail dan witir di masjid setelah solat sunat ba'diyah? Witir itu sebelum masuknya waktu subuh. Kalau ba'diyah
Salat apa ba'diyah? Maksudnya adalah di masjid ba'diyah Isya. Sudah, silakan. Witir malam hari boleh, sebelum tidur boleh witir. Apabila ada 3 orang sedang solat berjamaah, seorang imam dan 2 orang makmum. Namun di tengah solat salah seorang makmum keluar dari saf dan tinggal 1 orang makmum di belakang. Pertanyaannya, apakah 1 orang makmum yang tinggal di belakang tersebut harus maju ke depan agar sejajar dengan imam atau tetap di belakang? Maju dia ke depan. Ya, maju dia ke depan sehingga dia sejajar dengan imam. Wallahu ta'ala alam. Apa hukumnya berbakti kepada mertua? Sebagaimana ana wajib berbakti kepada orang tua ana? Kalau ini pertanyaannya dari laki-laki, maka orang tua kita tidak pernah akan disamakan dengan mertua. Ya, orang tua adalah tanggung jawab kita. Malahan orang tua kita lebih kita utamakan dari anak istri kita. Sebagaimana dalam hadis, 3 orang terperangkap di gua, dia lebih mengedepankan orang tuanya, berbakti kepada orang tua daripada anak istrinya. Ya, apatah lagi mertua. Ini bukan berarti kalau begitu kita lalaikan aja mertua kita. Jangan. Kita berbuat baik kepada mertua sebagaimana dia telah berbuat baik kepada kita. Ya, kita tidak punya saham untuk membesarkan anaknya. Ketika anaknya sudah besar diserahkan ke kita. Ya, kita berbuat baik kepada dia karena dia telah berbuat baik kepada kita. Namun tidak kita samakan dengan orang tua kita. Kalau pertanyaan ini adalah dari seorang perempuan, lalu bagaimana dia dengan mertuanya? Pertama, perempuan yang dikedepankannya itu adalah suaminya. Dia taat kepada suaminya. Ketaatan kepada suaminya lebih dikedepankan daripada ketaatan kepada orang tuanya. Ulama mengatakan ketaatan yang diikat oleh perjanjian lebih kedepankan ketimbang dari ketaatan yang diikat oleh tari dalah. Maka oleh seorang istri dikedepankan karena surganya ada di suaminya. Ya, kalau anak laki-laki surganya ada sama orang tuanya. Ya. Lalu kalau suaminya menyuruh untuk berbuat baik kepada orang tuanya, yakni mertua bagi perempuan, maka dia tidaklah berbuat baik. Karena itu dalam rangka dia berbuat baik kepada suaminya. Wallahu a'lam. Apa yang kita lakukan kalau mendapati imam yang bacaan Fatihahnya buruk yang menyebabkan berubah arti? Apakah kita keluar dari saf atau sebagaimana atau selesaikan dulu solat dengan imam dan kemudian ulangi? Kalau seandainya kita betul-betul tahu bahwasanya ini bacaannya salah, ya, merubah arti, ada huruf yang dihilangnya, huruf yang dimakannya, ya, maka keluar mufaraqah, kemudian lanjutkan solat sendiri. Apakah masih dapat keutamaan pahala 27 derajat ketika kita solat berjamaah setelah jamaah pertama selesai solat, dikenakan masih belajar saat kuliah ataupun pekerjaan lain, Ustaz? Kalau kita berjamaah setelah itu insya-Allah dapat, ya, dapat keutamaan 20 derajat karena keumuman hadis Nabi SAW yang mengatakan as-salatu fil jama'ati afdalu min salatul fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama, lebih baik daripada salat sendirian 20 derajat. Itu sifatnya adalah umum. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.